Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, puji syukur atas rahmatnya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama perkatakan dan imani Mazmur 91. Wikipedia dipersilakan. Oke. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan dari Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu dan kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan pada pagi ini Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bawa rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau buka hati kami Tuhan. Biar Engkau buka hati kami Tuhan untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami penghiburan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang datang dengan hati yang lemah, kami yang datang dengan pergumulan kami Tuhan, kami akan pulang Tuhan dengan sukacita. Kami akan pulang Tuhan membawa kemenangan yang kami telah terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.
kami baitmu, memujamu diberkati Engkau Tuhan dengan pujian kami
was bound, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, Lord. Holy, holy, holy.
bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, skala papa sandara skala papa. Ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian Tuhan, WL Singer Tuhan, pemusik semuanya Tuhan, pemandu OHP semuanya yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini khususnya Tuhan, kami mau mendukung pelayanan gembala kami Tuhan yang ada di Sleman, Yogyakarta Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Roh Kudus menjamah Tuhan. Pelayanan Pak Sunardi Tuhan yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kau pakai Pak Sunardi lebih lagi Tuhan. Oh ya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa disembuhkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan Tuhan. Dalam pelayanan Bapak Gembala kami Tuhan beserta tim Tuhan yang ada di Yogyakarta ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, yang pagi hari ini juga akan menyampaikan isi hati-Mu firman Tuhan Bapak. Oh Engkau berkati Pak Niko Tuhan, beserta ketiga wakilnya dan keluarga besarnya Bapak. Kami percaya Tuhan, firman yang akan ditabur Tuhan sangat memberkati kami semua Bapak. Oh Tuhan ada kebangunan Tuhan di dalam doa pujian penyembahan ini Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan diberikan roh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pengembalaan Pak Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk karayon kami beserta staf pengembalaannya di rayon 1E, serta gembala-gembala cabang dan ranting semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan pagi hari ini juga Tuhan melawat Tuhan seluruh Tuhan gereja-gereja yang ada di rayon 1E khususnya Bapak. Oh banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menopang pengembalaan Pak Sunar di tempat ini Bapak. Biarlah Pondok Aren Tuhan jadi berkat Tuhan. Dimanapun Pak Gembala Tuhan melakukan pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Ibu Jen sebagai pendamping dan tim semuanya Bapak. Kami juga berdoa untuk wakil gembala di tempat ini, para diaken, diakonis, guru-guru sekolah minggu, pendoa-pendoa syafaat semuanya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan mau memberkati satu persatu Bapak. Kami juga memberkati Tuhan seluruh jemaat GBI Pondok Aren Bapak. Oh Tuhan, baik yang ada di onsite maupun di online Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sikala papa sandara sikala papa. Oh ya Bapak. Tuhan yang berbeban berat Bapak. Kau angkat Tuhan segala beban yang ditanggung Tuhan. Kau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan seluruh Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, GC, youth, dewasa muda sampai orang tua. Dan kami mengucap syukur untuk GC Tuhan yang kemarin di hari kenaikan Tuhan Yesus Bapak. Anak-anak GC sudah ambil bagian di SICC Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak ini Tuhan akan pakai lebih lagi dalam melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati satu persatu Tuhan, baik yang masih sekolah, yang kuliah maupun yang bekerja Bapak. Boleh menjadi terang berkat di kantor mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga membawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapak. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bawa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Oh pulau demi pulau Bapak. Oh jamah Tuhan Indonesia yang Kau kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada Tuhan gelombang pertobatan di Indonesia Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Gelombang keselamatan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya menghadapi Pilpres 24 ini Bapak. Kami minta keamanan Tuhan di negara kami Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menjamah Tuhan. Oh, para pemimpin bangsa kami Bapa. Siapakah yang akan menjadi pemimpin yang akan datang? Kau sendiri, pilihanmu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Tuhan. Oh, pejabat-pejabat tinggi Tuhan, dari tingkat atas maupun daerah Bapak. Kami percaya Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Bapak dalam mengemban amanat agungmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan wilayah Pondok Aren ini Bapak, di mana gereja kami ada di Komplek Villa Bintaro Regency Bapak. Kiranya Tuhan Kau berikan roh damai sejahtera turun atas komplek ini Bapak. Terima kasih Kau berkati RT RW di tempat ini, security semua, dan khususnya warga-warga yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapak. Sempurnakan setiap doa-doa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tes, oke. Terima kasih untuk doanya Tante Waluyo. Kita sama-sama puji syukur kita sampaikan ke Tuhan. Siapa yang sekarang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, lambaikan tangannya. Yeay, kita mau sama-sama terima sukacita dari surga. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya
kembali. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan Yesus untuk-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan. Kami mau dengar Tuhan apa isi hati-Mu. Kami mau dengar Tuhan apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Berhembus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Dari awal kita katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Kami
Yes Tuhan, kami terima urapan baru Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami terima minyak yang baru Tuhan. Kau gantikan minyak lama kami dengan minyak yang baru Tuhan. Kau gantikan tempat anggur-anggur kami yang lama dengan anggur yang baru Tuhan. Sebab Engkau akan memberikan kami hati yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menerima firman yang daripada Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar firman yang Kau berikan ini Tuhan tertanam di tanah yang subur Tuhan. Dan berbuah lebat di hidup kami Tuhan. Kami patahkan, hancurkan Tuhan segala bentuk roh jahat yang mencoba mencabut atau mengambil Tuhan roti kehidupan dari-Mu Tuhan. Kami mau hidup Tuhan berdasarkan firman-Mu. Kami mau hidup Tuhan berdasarkan roti Tuhan dan firman yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Buka setiap hati kami Tuhan. Berikan kami telinga Tuhan seperti seorang murid Tuhan. Berikan kami hati seperti seorang murid Tuhan. Biar hari ini Tuhan tidak ada satupun firman yang lewat dari kami, tapi kami terima semua firman itu utuh seutuhnya buat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Multimedia dipersilakan. Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka disaksikan murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. 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 Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata,
bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga.
Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you, I will worship you, I will worship you, Jesus, Jesus.
Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli akan disesah atau dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21 bahwa pada hari Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan yang sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini, yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun.
untuk bisa menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia. Kurana masyana bakana marabara bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh ya Tuhan. Terima, 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 terima. Penuhi mereka dengan Roh-Mu, penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Oh, Ramashikara bara bara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau juga hajar kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Ampuni, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni, ampuni, ampuni. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kuria lala bala bara 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 bara. Kuria lala bala 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 bala. Angkat tangan saudara. Bapak sembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.